Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siap belajar ya untuk pada hari ini ya. Kita ketemu lagi dengan Bu Rina dengan mapel yang sama, yaitu mapel seni budaya. Nah, pada hari ini marilah kita buka pelajaran dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, kita siap untuk belajar ya. Pada hari ini materi baru akan Bu Rina berikan. Kalau kemarin materinya adalah menerapkan ragam hiasnya pada bahan tekstil, dan kalian juga sudah melakukan kegiatan praktek pada masker ya, jadi menggambar ragam hias pada masker. Kalau hari ini pada pertemuan kali ini kita masuk materi baru, yaitu menerapkan ragam hiasnya pada bahan kayu ya. Kita lanjut aja ya. Nah, di sini ada gambar, 4 gambar ya, kamu lihat yuk, kita amati dulu. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4 ya. Semuanya menggunakan bahan yang sama, yaitu kayu. Tetapi teknik dan motif yang digunakan itu berbeda ya. Nah, kita lihat dulu teknik apa ini anak-anak. Ya, dia seperti 3 dimensi. Ya, teknik yang digunakan adalah ukir ya, atau mengukir pakai teknik ukiran. Kalau di sini kelihatan berwarna-warni pada telenan, ini jelas teknik yang digunakan adalah melukis ya. Kalau di sini juga kelihatan 3 dimensi dan juga ada warna, sehingga di sini topeng ini tekniknya ada 2, gabungan antara mengukir dan melukis ya. Kalau di meja ini teknik yang digunakan jelas adalah mengukir ya. Nah, fungsinya setiap gambar ini mempunyai fungsi yang hampir sama, yang fungsinya yaitu sebagai hiasan ya. Ini hiasan untuk hiasan dinding mungkin, atau mungkin hiasan pada pada bagian bangunan. Nah, ini juga telenan ini digunakan bukan untuk memasak, tetapi digunakan untuk hiasan juga ya. Ini digunakan untuk alat pertunjukan, tetapi juga bisa digunakan ditempel di dinding sebagai hiasan. Di sini digunakan untuk hiasan pada perabot rumah tangga atau furniture. Jadi semuanya hampir sama. Fungsinya sebagai hiasan. Cuman hiasannya hiasan seperti apa? Misalkan tadi hiasan dinding. Oh, ini hiasan untuk bagian bangunan. Oh, ini hiasan untuk perabot rumah tangga. Nah, ini sudah saya buat seperti ini untuk keterangan gambarnya. Dari gambar 1 tadi tekniknya mengukir, bahannya semuanya sama, fungsinya ini yang berbeda, hiasan ya. Yang kedua tadi yang telenan melukis, hiasan juga. Nah, yang topeng tadi tekniknya 2, mengukir melukis, kemudian fungsinya sebagai hiasan atau untuk pertunjukan ya. Kemudian yang meja tadi mengukir, digunakan untuk hiasan di furniture. Nah, kita lanjut materi selanjutnya anak-anak. Penerapan ragam hias itu mempunyai fungsi, sudah saya sebutkan tadi, fungsinya sebagian besar atau utamanya adalah sebagai hiasan. Hiasan yang seperti apa? Hiasan untuk perabot rumah tangga, kemudian hiasan untuk bagian bangunan, misalkan pada tiang-tiang, pada pintu-pintu, kusen-kusen ya. Kemudian ini di sini hiasannya ini hiasan yang murni ya, yaitu hiasan dinding mungkin ya, atau mungkin hiasan dekorasi. Kemudian juga bisa digunakan untuk alat, ini tidak perlu ya, tidak perlu. Jadi dia langsung barang kerajinan, misalkan apa? Tameng atau topeng. Nah, motif yang digunakan masih sama dengan penerapan ragam hias pada bahan tekstil kemarin. Motifnya ada yaitu ragam hias flora, berarti bersumber dari penggayaan tumbuhan. Ragam hias fauna itu penggayaan dari hewan. Kemudian ragam hias figuratif, penggayaan dari manusia. Dan yang terakhir adalah ragam hias geometris, yaitu penggayaan yang berupa garis-garis atau bangun ya, bangun misalkan segitiga atau mungkin persegi ya, lingkaran dan seterusnya. Daerah di Indonesia itu sebagian besar mempunyai kekhasan pada ragam hias kayu ya anak ya. Di Jawa misalkan kita kenal kota Jepara anak yang khas dan sekali dengan kerajinan
ukirannya ya. Di Sumatera juga terdapat, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua. Semuanya mempunyai kekhasan pada ragam hiasnya. Nah, apa yang membedakan ragam hias pada kayu dari beberapa daerah di Nusantara, yaitu motif yang digunakan ya. Motif yang digunakan itu sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat ya. Lanjut, teknik yang digunakan kalau kemarin pada bahan tekstil itu ada 5 atau 4 ya. Yang pertama kemarin kalau kita masih ingat di tekstil itu ya ada namanya menenun ya, kemudian ada yang namanya membatik, kemudian ada juga yang namanya menyulam, kemudian membordir ya. Bahkan ada yang menjawab kemarin menjahit ya. Tidak menjahit namanya ya. Nah, kalau untuk di ragam hias pada bahan kayu, teknik yang digunakan sebagian umumnya itu hanya ada 2, yaitu melukis menggunakan cat tentunya dan kuas ya, kemudian mengukir. Nah, yang membedakan apa? Alat yang digunakan tentunya anak ya, dan hasil yang dihasilkan. Nah, kalau ini itu adalah alat pahat yang digunakan untuk mengukir ya. Kalau ini alat lukis yang digunakan untuk teknik melukis. Oke, ini selesai materinya. Kemudian anak-anak kegiatan yang akan dilakukan hari ini adalah yang pertama, anak-anak nanti buka buku paket di halaman 129, kemudian amatilah 6 gambar yang ada di sana. Setelah kalian amati dengan seksama, kemudian kalian buka buku paket di halaman 130, ya, itu ada tabel, kamu lihat tabel yang paling atas ya, itu tabelnya ada 2, atas dan bawah. Yang kamu lihat adalah tabel yang paling atas. Kemudian isilah tabel itu sesuai pengamatan di gambar di halaman 129 ya, Anak ya. Paham ya? Jadi di sini kamu buka dulu, amati di halaman 129. Setelah itu nanti kamu isi tabel yang paling atas ya, ini ya. Ini sesuai dari gambar di halaman 129. Tulis di buku tulis, kemudian setelah selesai difoto dan unggahlah ke GCR Seni Budaya. Oke, Bu Rina akhiri pelajaran pada hari ini. Selalu semangat belajar dari rumah anak-anak ya. Oke, kemudian kita akan ketemu lagi pada pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.